bakal gue puter terus, gue omongin terus. Jangan lupa buat teman-teman semua hashtag IndoPride, Gaspol, BTRWin, gak ada obat. Beberapa saat lagi kita bakal langsung masuk sajalah, gak usah pakai lama-lama lagi. Ini dia back to the OG map, last game kita, Irengo. Alright, dan akhirnya gue melihat flight path dari arah atas menuju bawah. Kalau misalnya kemarin ya dari kanan kiri, kiri kanan doang, kali ini atas ke bawah, tetapi pelit banget Ya, ke arah betul. sebelah kiri dan pastinya agak menyulitkan tim-tim Indonesia kita ya Betul. menuju ke drop zone-nya itu di sebelah kanan. Ini gue agak takut gitu ya, ngelihat flight path seperti ini yang bener-bener bikin gue takut itu pertemuan BTR sama GD rebutan vehicle. Di awal Itu yang bener-bener gue takutin banget karena biasanya untuk momen-momen kayak gini ngambilnya itu di dekat-dekat rumah 12. Ya sepanjang jalan lurus lah tuh yang kalau diperhatikan di atasnya rumah 12 sampai ke arah Milta kan satu jalur tuh jalan raya itu doang. Nah itu yang gue takutin bakal ada fight antar tim Indonesia nih, antara BTR dan juga tim GD. Bentar, ini Stalwart di situ, terus udah pasti TJ 628 maksud gua akan menuju ke Primork sama Kuari dan juga area sekitar Gatka. Masih berani nge-split ternyata. Tapi pas kalau dilihat-lihat ya kayaknya dari tim GD itu lebih mengamankan bagian-bagian atas sedikit gitu loh, nggak Iya. terlalu ke jalan Ke Bukit rayanya. Kentangnya berarti dia. Iya, nah udah nyampe tuh, tapi Waduh, untuk BTR masih di zonanya. bawah dan zonanya lagi-lagi menuju ke arah selatan yang mana masih mencakupi SMB Island dan ini dejavu lagi di game penutup kemarin ya. Ini tebak circle itu. Yuk, Berakhirnya itu di Main Island atau di SMB? gua SMB deh. Oke. Duh sama lagi, ya udah biar Lu seru, SMB gue aja Main lah. Island lah. Udah, Gue Main Island lah. Lu SMB aja juga biar salah dua-duanya pas. Gak mau. Harus ada salah satu yang benar gitu. Oh iya. Betul. Ke air nggak? Dia nambah lagi. Kan lebih seru tuh. biasanya. Lebih chaos lah. Feeling gua enggak. Enggak ya. Oke, Enggak. jadi kayaknya emang lagi-lagi dejavu dari circle yang pertamanya kita kali ini. Heeh. Dan kalau misalnya berkaca dari game yang kemarin sih, circle yang kayak gini, ini tim yang berada di main island itu perjalanannya bener-bener terlunta-lunta. Sama seperti halnya di GD dan juga BTR yang kemarin kayak di tengah-tengah itu harus kehilangan beberapa pemainnya. Jadi kayak survival mereka untuk bisa bertahan di SMB yang benar-benar digempur dengan cepat oleh tim-tim yang lainnya, itu sulit banget. Tapi kebiasaannya BTR ya, kalau udah ngelihat zonanya tadi circle pertama apalagi Iya. benar-benar mencangkup semua bagian SMB, biasanya mereka rotasi cepat loh. Ya, Rotasi kemarin gitu cepat ke juga. arah SMB, terus mereka ngambil perbukitan sekitar jembatan sebelah kanan, di bagian kirinya ngambil area perempatannya juga untuk kontrol area jembatan. Jadi mereka udah bener-bener memastikan gitu. Kalau zonanya ke arah SMB mereka udah dapat tempat yang enak. Kalau zonanya bouncing lagi ke arah Main Island, mereka punya tempat untuk rotasi lagi lewat jembatan sebelah kanan. Biasanya kayak gitu. Ya, dan kemarin juga sebenarnya kayak gitu Oke. ya, tetapi circle-nya berakhir di SMB untuk kemarin. Jadi kayak udah ngeliat juga beberapa tim yang cepet banget pergerakannya sama seperti halnya dari tim Reject. Kali ini yang nampaknya di reject juga oleh Infinity yang sudah mendapatkan elimination pertama mereka. Biasanya mereka langsung gas ke arah SMB, tapi kali ini mereka ngambil scrapping untuk di bagian rumah-rumah deket jembatan sebelah kiri. Terus mereka memotong rotasi dari Reject yang punya pemikiran bahwa circle-nya bakal tertuju ke arah SMB. Tapi counter shoot datang dari bagian duelo walaupun agak sedikit terlambat, memberikan sedikit kejutan kepada pemain-pemain dari Infinity. Tapi belum ada trade knock yang terjadi, belum ada trade elimination yang terjadi karena duelo kembali lagi mundur ke bagian belakang untuk mengamankan placement bagi tim Reject. Pas. Apa tuh? Wih, mobil mahal. Gila, mobil mahal. Kagak pakai tuh bensin kagak ada itu ya. Iya, dan nampaknya kali ini yang mahal selanjutnya juga pastinya adalah posisi-posisi yang sudah diamankan oleh kayak tadi ya tim Bigetron Red Alien. Iya, Karena betul. pastinya kalau misalnya nah kayak gini, kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan posisi tersebut pastinya bisa mendapatkan elimination point yang di mana itu mahal harganya. Tapi nampaknya kita kembali lagi ke arah duelo yang sekarang mau diduel oleh Logan, tetapi posisinya udah terlalu jauh dan balik lagi ke Bigetron Red Alien yang di mana di sini ada action yang menjadi sneaky assassin dari Stalwart. Awas Ryzen dan Action belum bertembakan menuju ke arah Ryzen, tapi dia menembak menuju ke arah seorang Luxi pun tumbang. Action memberikan sebuah action dengan begitu bagus dan langsung menembak menuju ke arah Yuhai. Dan Yuhai masih tercover karena dia ada di bagian sebuah compound. Namun ada setup juga yang diberikan oleh Bigetron. Zuxi mendapatkan action. Satu trade knock terjadi, tapi Pika di arah lain juga. Wey, Observer! Mau yang mana
semuanya diambil. Balik lagi kita ke Pusing. Vigator Rebellion yang dimana sudah mendapatkan 1 knock tambahan karena Stalwart kali ini hanya meninggalkan top nampaknya untuk tim Stalwart kita kali ini yang nampaknya akan langsung saja dicari, sementara dari pemain-pemain dari tim Bigetron masih bisa diselamatkan dan top pun langsung ngacir. Wow, top langsung cabut ngacir, untuk yes. menyelamatkan dirinya juga setelah tadi bermain bagus di game sebelumnya, tapi ternyata kali ini mereka dibuka dengan gempuran dan juga tampolan-tampolan yang pedas ke arah tim mereka. Stalwart nih betul-betul bonyok untuk di pembukaan Erangel game yang terakhir. Early game ya early game karena masih 5 menit. Sementara Infinity yang sudah mendapatkan 1 elimination point. Kayaknya mereka agak galau antara oke, kita looting aja sekarang di SMB atau mereka mau mengamankan area yang lainnya. Tapi ya udahlah ya, mereka ternyata beberapa pemain lebih memilih untuk looting karena gue yakin lootingan mereka juga masih minimalis banget. Iya, Stalwart kata lu bonyok ya. Iya. Iyalah yang disenggol BTR. Gimana enggak bonyok? Ini kalau di TikTok ya, BTR nih bos, senggol dong. Masih langsung kayak gitu tuh, rame banget pasti. Iya, terus kayak footage-nya tadi kan si Stalwart yang nyenggol terus rata semua satu persatu gitu 3 pemainnya. Betul. Well, itu dia awal-awal dari permainan game penutup kita untuk hari ini yang dimana tadi sudah ada beberapa pemain yang tertumbang, nampaknya itu dari Stalwart dan juga Reject, dan nampaknya Reject harus menambahkan 1 pemain lagi yang dimana dalam keadaan tertumbang, yaitu Sarah. Betul. Yang terknockdown tapi nampaknya masih bisa dibiarkan, tetapi ini dia Yuhai nampaknya Nichil? langsung terknockdown di tangan Nichil yang langsung saja mengconfirm knockdown tersebut menjadi elimination point. Iya, gue nggak nyangka setupnya tadi bener-bener rapi banget Tuh, untuk bro. mengamankan pemain dari Bigetron, tapi sebuah momen yang tidak bisa dihindari lagi di mana ada Lindes Gaming. Pusing gak lu ngeliatnya? Pusing banget gue ngeliatnya kalau udah mulai ada tubruk-tubruk gaming kayak gini. Ini gua rasa Reject udah kayak aduh, kita ngapain ya game terakhir udah kehilangan 2 anggota gitu. Iya, Apalagi iya. keculiknya agak sedikit lucu gitu. Naas. Betul. Naas banget. Yang satu lagi nyebrang ke pick off, Iya. yang satu lagi ngumpet di pinggir pantai tiba-tiba ke pick off juga. Yang satunya berenang, ya udahlah, Ya bodo udahlah. amat gitu. Gua kayak ya udahlah, cabut gitu. Tinggal Duit. ngelihat satu lagi nih di mana nih. Terus kayak udah pasrah kayak gitu, masih usaha sih Iya, sebenarnya ya. betul. Terpantau pula oleh tim yang lainnya, itu tadi ada TJB ya, Yap. yang kayak udah memantau-mantau daerah-daerah perairannya. Sementara Ya, itu betul. DWG juga tadi yang sempat mendapatkan hasil yang maksimal juga untuk Super Weekend kita yang kali ini juga akan berada berdekat-dekatan dengan ketahuan tim kah? Enigma Galaxy. Oke, Hamodi turun dari mobilnya mendapatkan sebuah angle shoot kah? Ternyata tidak dapat angle shoot yang bersih untuk menembak menuju ke arah seorang Forest. Forest berhasil kabur dan akan regroup ke arah anggota-anggota DWG yang lainnya juga. Sementara MS Konburi juga sedang rotasi, Forever juga lagi rotasi. Banyak banget tim yang saat ini sudah terpantau mereka melebarkan sayap mereka, melebarkan rotasi mereka juga untuk mendapatkan checkpoint yang berikutnya. Tinggal nunggu nih Don. Kira-kira circle kedua apakah semakin condong ke SMB atau masih ngebuat galau? Iya, membelah di tengah-tengahnya itu ada sungai. Biasanya Kalau itu ini ya sungai yang ya, membelah. nggak lo bilang kali ya. Kalau di Sunhawk kali Don ya. Iya kali. Oke. Soalnya ini gede sih. Sungainya kan gede benar-benar. gitu. Dan jelas-jelas membelah 2 pulau ini. Betul. Oke. Kalau Sanhok kan kali gitu. Kali di Sunhawk doang tuh yang bening. Iya. Karena memang masyarakat Sanhok ini seperti Bersih-bersih. halnya bersih-bersih, Oke. dan juga kayak masyarakatnya ini benar-benar apa ya, mereka tuh hidupnya tentram. Oke. Seperti halnya beberapa footage dan juga beberapa iklan yang sudah ditampilkan pas lagi betul sela-sela break sekali. itu loh. Betul sekali, mengamati area Sanhok itu seperti apa, warga-warganya yang ramah. Iya. Tapi ramahnya cuma di konten doang. Kalau di in-game, kalau di turnamen nggak ada ramah-ramahnya sama sekali. Tapi biasanya ramah loh, mereka Biasanya. nggak perang, mereka Oh itu maunya di di Blue PMPL Zone. ID. Di PMPL ID. Udah kayak udah perang gue di Blue Zone aja deh Betul gitu. sekali, sangat bersahabat ya. Iya. Sangat bersahabat. Warga-warganya itu bersahabat untuk ngasih para player itu healing. Iya, Makanya betul sekali. semuanya betah di Blue Zone. Nah, itu dia ya. Itu adalah Sanhok yang sudah kita ceritakan panjang lebar. Karena sampai detik ini juga kita masih melihat. Nah, akhirnya.
Ini dia circle yang dimaksud sedari tadi lebih condong ke arah SMB Island. Yes. Saya akan siap-siap untuk bisa menang tebak-tebakan kita kali ini. Ya tapi unik banget rotasi dari Face Clan yang lewat jalur laut. Mereka langsung menuju ke arah bagian selatan dari Pulau SMB mengamankan sebuah bibir pantai yang belum dihinggapi oleh tim-tim yang sudah terlebih dahulu masuk ke area kepulauan SMB ini. Sama seperti halnya dengan 628, tapi mereka lebih milih untuk mengambil bagian baratnya dibandingkan bagian selatan. Dan GD yang sudah melewati area Novo, kali ini mereka bergerak menuju ke bagian selatan mengamankan bagian-bagian perbukitan yang ada di bagian selatan dari arah SMB-nya. Dan akhirnya kita mendengar tembakan yang sudah mulai dilakukan oleh seorang Rauf tadi, pemain dari tim Enigma. Ya, yang dimana sekarang akan berhadapan dengan tim-tim yang lainnya juga. Ini mereka bermain di bagian pinggiran tebing untuk saat ini. Namun masih menahan saja, itu dia yang sudah tidak tertahankan adalah tembakan yang sedari tadi mau dilontarkan, kayak tinggal nunggu aja ada kepala yang nongol begitu. Dan tapi Rauf untuk saat ini masih bisa menyelamatkan dirinya. Ya ini kayaknya banyak banget tim yang bakal bermain di bagian selatan, karena tentunya dari bagian selatan itu tinggal menunggu tim-tim yang datang dari bagian utaranya juga. Kali ini bakal tembakan dari Hammoudi mendapatkan satu orang dari tim Rico. Escaton tumbang namun masih terlalu banyak gundukan-gundukan dan bebatuan yang bisa menutup Michael Shoot dari pemain-pemain Enigma. Belum terlalu komit fight yang mereka lakukan kali ini. Ternyata gua salah ya, setelah gue perhatikan di area minimapnya, ini adalah daerah-daerah tebing yang ada di bagian pulau utama, bukan yang ada di bagian selatan dari circle yang kedua. Well, yang masih berada di bagian utara pun juga kali ini Waduh, yang tadi terlihat, tetapi kita balik lagi ke arah Rico yang dimana sekarang akhirnya mendapatkan Rauf yang sedari tadi diincar oleh mereka semuanya. Yes, dan ada gencatan senjata harusnya dengan didapatkannya seorang Rauf, di mana pergerakan dari tim Enigma juga berupaya untuk menyelamatkan seorang Rauf yang ada di bagian bawah dari tebing-tebing yang ada di bagian utara saat ini. Mengamankan bagian rumah roti, tapi pergerakannya nggak jadi ke Rauf. Kayaknya Rauf bakal direlain, lu banyak tingkah. Ya udah, itulah hukuman lu, dan sepertinya bakal menjadi confirm elimination point masuk ke arah tim Rico. Ya, untuk saat ini, dan mereka pun nampaknya udah langsung aja ngacir karena pastinya mau masuk menuju ke tengah-tengah zona kita kali ini, yang dimana sudah ada STE juga, ada Infinity juga of course, yang kayak nggak usah kemana-mana lah. Betul. Ya bos, aman banget untuk saat ini. Dan ini dia dari top sendiri sebagai the last man standing untuk tim Stalwart. Dari tim Secret nampaknya kita lihat akhirnya mereka sedikit demi sedikit sudah mulai menuju ke jembatan, tetapi mereka kayak awareness-nya itu dipasang ini banget ya, tinggi banget tuh. Tapi lo lihatlah mobil-mobilnya tim Secret, semuanya glowing banget ya. Ada kilauan-kilauan berlian kayaknya yang ada di mobilnya dia. Tadi skinnya bener-bener bagus, dan itu gacha yang mahal pastinya. Susah diikutin tuh pas bagusnya. Nah ini dia, ini yang bisa dinamakan zona Fiska. Karena prediksi lo bener. Iya. Makanya zona Fiska. Oke, di tengah-tengah zona Fiska ada beberapa tim yang belum masuk ke arah zona Fiskanya. Dimana Enigma kali ini rotasi mereka benar-benar direpotkan oleh tim-tim lain, termasuk DWG yang ada di sekitar mereka tentunya. Secret berhasil mengamati dengan bagus, jembatan sebelah kanan menjadi area yang kosong. Secret lewat tanpa gangguan sama sekali. Betul. Sementara itu lumayan banyak ya sebenarnya tim yang kali ini melakukan late rotation. DRS, Cryptix, DWG yang tadi juga sempat lu mention sedikit masih berada di bagian belakang dari tim Secret juga kali ini. Tapi kita akan beralih karena tim Genesis Dog Magis yang sekarang bakalan langsung aja menghadapi the last man standing dari tim Stalwart. Ini dia top yang kali ini berhasil untuk langsung dienyahkan asanya di tangan Satar. Yes, tadi masih ada Satar di bagian belakang yang mendapatkan sebuah blind spot ke arah top last man dari tim Stalwart. Pulang satu tim ke arah lobby, 15 tim masih bertahan dan kondisi yang pincang. Ada Reject, ada Enigma yang sudah kehilangan satu anggota mereka, bahkan Bigetron yang sudah kehilangan seorang Yuhai. Sementara yang paling bonyok berarti Reject ya, karena mereka sudah kehilangan 2 anggota dan ternyata bakal ada konvoy di bagian jembatan sebelah kanan. DRS dan juga DWG, tim dengan inisial D melakukan konvoy di jembatan kanan. Waduh, inisial D tuh ya, gue jadi teringat masa lalu gua tuh. Menonton inisial D gitu kan. Tapi kita bakalan melihat nampaknya ada 2 pemain dari masing-masing tim kali ini yang bakal langsung aja ditubruk satu sama lain. Forest mendapatkan 1 knockdown dan langsung aja di-confirm menjadi elimination point. Well, barbar banget tadi pergerakan yang
dibangun atau dilakukan oleh Forest. Betul sekali, dan DRS memberikan backup dari bagian belakang walaupun agak sedikit terlambat, namun Mafia Ninja tidak mendapatkan sebuah trade knock-nya ke arah tim DWG. Vavian langsung ngacir begitu aja karena mereka sudah termakan juga oleh Blue Zone, dan di bagian belakang ternyata masih ada fight yang terjadi. Nigma dan Cryptix masih saling menahan di bagian Blue Zone, dan ini ada di bagian jembatan sebelah kanan. Iya, emang ini adalah tiga tim yang sedari tadi juga kita sempat mention ya, melakukan late rotation, tetapi kayak karena jalurnya cuma satu, mereka harus bertemu satu sama lain. NGX satu persatu pemainnya pun tersungkur, lemas, dan bahkan harus ditampol menuju ke arah perairan supaya mereka bisa bertahan. Tapi mau sampai kapan? Cryptix pun juga Lazy Boy kali ini langsung saja dieliminasi. Well, walaupun mereka masih bisa mengamankan bagian air ya, tetapi mau sampai kapan? Lagi-lagi masih jauh perjalanan mereka untuk bisa masuk ke dalam zona yang dimana sudah terjadi huru-hara antara DWG dan juga tim Secret. Ya, yang di luar aja susah masuk ke dalam zona gitu. Bahkan yang try hard banget buat ke dalam zona juga sudah mendapatkan tekanan dari tim-tim lain yang sudah melakukan setupnya terlebih dahulu. Infinity mengamankan sebuah apartemen di arah apartemen U yang ada di bagian dalam dari arah SMB-nya tentunya kali ini. Sementara DWG masih bisa selamat, 3 anggota mereka, hanya satu yang terpick off di bagian belakang, dan ini fight-nya masih berlanjut antara DRS dan juga tim Nigma, sama-sama mendapatkan sebuah knockdown. Tapi sayang banget tadi granatnya tidak membuat Hamodinya tumbang. Dia tumbang karena Blue Zone yang sudah semakin memanas. Ini Freak udah langsung kayak ngacir dengan menggunakan gaspol lah pokoknya ya. Tapi lihat, bakalan ditunggu ini kayaknya ya sama DRS di depan Nggak sana. bisa, Don. Ini susah banget. Ini jalan dikit berhenti healing, jalan dikit berhenti healing. Udah nggak bakal bisa dia untuk bertahan lama. Iya. Waduh, ini udah dalamnya chaos, Blue Zone-nya chaos, bahkan 628 juga nggak punya pergerakan yang terlalu luas di bagian dalam dari SMB-nya, bakal ditekan oleh pemain-pemain Reject. 2 elimination mereka kumpulkan, berarti 628 tinggal 2 pemain yang tersisa. Dan masih tersisa 14 tim juga ya, masih rame banget untuk saat ini, dan nampaknya akan berkurang 1 tim lagi karena kita sudah bisa melihat adanya peperangan yang sudah dibangun. GD pun juga kali ini mau tusuk ke arah 1 bangunan yang sudah terdapat tim STE di dalamnya. Betul, Satar langsung masuk ke bagian dalam. Kali ini bakalan ada lemparan granat dari seorang Taushi. Di cancel sepertinya karena mereka tahu mungkin tidak hanya 1 orang yang menabrak ke bangunan ini, tapi ada 2 orang yang bakal menabrak ke arah compound mereka. Di bagian lain, Bigetron lagi-lagi terpotong karena tembakan tadi dari DWG yang berhasil menumbangkan 1 pemain dari Bigetron. Iya, betul sekali. Ini kalau kata lu, ini apa? Apa? Apartemen Oh, apartemen U, apartemen C, beda komoditas, beda daerah, beda penyebutan. Enggak, tadi lu ngomongnya pakai nada pas. Oh, emang iya ya? Iya. Gue kadang tuh gak sadar tau nada apa yang gue pakai waktu lagi nge-cast. Iya, ada gitu ya sekarang ya. Well, kita bakal langsung saja melanjutkan karena pastinya peperangan akan pecah sesaat lagi. Infinity, DWG, dan juga tim-tim yang lainnya sekarang berada berhimpit-himpitan pasti. Yes, ini maruk ya dari Infinity. Mereka ngebeli 2 apartemen ini. Tadi 1 area doang yang mereka kontrol, tapi ternyata 2 apartemen mereka tempatin. Sementara 1 apartemen lagi dikuasai oleh tim DWG. Ada Bigetron yang bertetanggaan sama mereka juga. Terus ada 628 yang bertetanggaan dengan mereka juga. Udah mulai chaos nih. Kayaknya harga tanah di SMB udah mulai naik. Udah mulai naik. Peminatnya udah banyak soalnya. Betul ya. sekali. Supply tidak sama dengan demand-nya. Iya betul, semua pokoknya ingin menuju ke bagian SMB. Tapi Epi memberikan tapping fire-nya low HP, bahkan pixel HP. Tapi masih bisa aman. Sementara ini kondisi untuk 1 pemain TJB. Iya, masih aman dan bisa melakukan healing pastinya ya untuk saat ini. Tetapi dari arah pinggiran-pinggiran zona kita sudah mulai men-spot keberadaan dari 2 tim yang sekarang berada berhadap-hadapan, FaZe Clan dan juga Reject, yang dimana sekarang Reject hanya bermain dengan 2 pemain saja, sementara FaZe Clan masih utuh berempat, dan nampaknya mereka kayak tinggal nunggu aja sih sebenarnya ya, zona selanjutnya bakalan shifting ke arah mana juga. Yes, yang jadi PR mereka mungkin karena mereka hanya mendapatkan bagian pinggir dari zona yang keempat, sementara Tonika bakal bergerak namun gak sadar kalau di bagian dalam sudah dipantau juga dari pemain-pemain Reject. Dan di bagian perbukitan, kalau tadi kita ngeliat bagian dalam, kali ini perbukitan tapi fight pecah terlebih dahulu di bagian dalam dari bagian SMB-nya, di mana FaZe Clan 1 pemain mereka tumbang, dan di arah
bukit juga sudah mulai pecah. Kali ini Anas mendapatkan satu pemain dari DRS, bahkan Mafia Ninja langsung valid knock and no debat. Yes. Namun untuk saat ini Genesis Dogma Gates nampaknya mendapatkan posisi yang cukup ujung banget ya. Karena zona pastinya sudah mulai menjauh dari posisi mereka untuk saat ini. Sementara kalau kita intip dari midi mapnya yang sudah mulai terbuka lebar banget ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada TS di sebelah kanan mereka, STE depan, BTR kegencat oleh banyak tim banget di tengah. Ya, tapi gue rasa tempatnya BTR masih tempat yang enak sih. Karena mereka mendapatkan compound tertutup dari berbagai sisi juga. Tinggal menunggu update circle berikutnya. GD harus pindah dan mendekat ke arah BTR kalau mereka ingin mendapatkan sebuah area yang cukup nyaman. Beda halnya dengan Reject yang sudah mendapatkan bagian di pinggiran circle yang kelima saat ini. FaZe juga masih harus membangun pergerakan mereka dan di arah lain DRS dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada 12 tim yang tersisa saat ini dan Reject dengan 2 pemain yang tersisa, dia benar-benar bisa memaksimalkan untuk posisi mereka ya sejauh ini sampai di peringkat ke-12 lah. Iya, dan nampaknya Jumper juga ter-knock oleh Blue Zone. Apalagi juga ya, Blue Zone sudah mulai sakit juga. Kali ini damage-nya sudah mulai berasa pedih untuk menit-menit 20 menuju 21 ini. Dan nampaknya Genesis Dogma Gates bakalan masuk bertamu ke arah satu bangunan yang sudah terdapat tim Bigetron Reptilian di dalamnya. 2 knock. Oh my god, terbackstep down. Ada 3-3 set yang tiba-tiba menembak menuju ke arah pemain-pemain GD yang sedang membangun rotasi mereka. Booms sempat touchdown tapi cukup dekat dengan Luxi dan langsung diamankan begitu saja. GD, rotasi mereka benar-benar dihancurkan oleh Bigetron dan juga dari tim 628. Yes, betul sekali dan nampaknya ya perjalanan mereka pastinya berat banget untuk di game kita kali ini. Apalagi Satar juga sudah mulai terspot keberadaannya oleh Mr. Five. Mr. Five juga sebenarnya nggak terlalu bisa to the point banget ya untuk bisa mengambil Satar. Yang to the point adalah tim Reject kali ini yang bertemu dengan Infinity. Iya ya. Tiba-tiba mereka bisa touchdown di arah compound milik Infinity. Iya ya, Reject. Padahal tadi kalau nggak salah Reject lagi memantau ke arah FaZe Clan. Iya udahlah ya, karena tidak tertangkap semua momen pergerakan dari tim-tim yang bertanding juga. Apalagi Bigetron yang sudah ter-knockdown oleh satu pemain 628. Lagi-lagi 628 benar-benar memberikan pressnya karena 2 tim Indonesia termasuk ke arah GD tadi. Dan kali ini mereka bakal membangun commit push ke arah compound milik tim Red Aliens. 2 pemain sudah mulai bergerak secara beriringan. Kali ini mereka sudah touchdown di bagian luar dari bangunan Bigetron. Tekan Luxi yang tersisa seorang diri juga sudah terspot oleh pemain-pemain dari 628. Commit push yang dibangun oleh seorang Daushi karena dia cukup percaya diri dengan Rambonya dan tersandwich sudah. Daushi mendapatkan sebuah confirm elimination plus ada Forest dari DWG yang memotong rotasi dari Bigetron. Nice try. Nice try untuk tim Indonesia kali ini dan tim Bigetron Reptilian pun juga pulang dengan 4 elimination point. Lagi-lagi itu poin juga yang penting banget untuk mereka pastinya untuk bisa dijadikan tabungan, tetapi nampaknya peperangan yang lainnya juga seru banget. Granat demi granat tadi juga sudah mulai men-knockdown satu persatu pemain di sini dari tim Rico yang sekarang berhadapan dengan tim Secret. Betul banget, dan Rico masih bergerak. Mereka setup di arah 2 sisi yang berbeda tentunya, dan ini bakal tembakan through the smoke dari arah Eskatonnya tidak terspot keberadaannya dari pemain-pemain tim Secret dan sudah mulai ada backup kali ini. Namun through the smoke sedikit mencicil, satu pemain sudah ter-knockdown, namun commit push yang dibangun oleh Rico membuahkan hasil. Satu trade knock terjadi. Ya, satu trade knock terjadi, tapi nampaknya dari seorang iShot juga mau mengusahakan untuk membackup rekan-rekannya, tetapi nampaknya nggak cuma molotov tapi granat juga sudah dilontarkan menuju ke arah tim Rico yang nampaknya memberikan splash damage yang cukup mengejutkan ke arah tim Rico kali ini yang langsung aja bubar jalan dari arah defensif mereka tadi. Betul, bahkan Vidan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tidak ada kesempatan untuk melakukan revive tadi. Ketika sedang di revive tiba-tiba ada granat yang datang. Anas masih melakukan looting sementara masih ada lemparan utility tentunya ditujukan ke arah tim Secret yang masih berada di bagian belakang. Fredo ter-knockdown, masih ada pemain di bagian bawah. Apakah bakal ditembak? Tapi angle shootnya tidak terbuka karena pemain dari tim Secret. Yes, tapi nampaknya ini dia zonanya ya. ngeselin sih. 628. Ini semuanya berada di tenggara pasti. Dari zona kita kali ini yang dimana tim Secret pun juga langsung saja disudahi perjalanan mereka. Harus pulang di posisi ke-8 di tangan Infinity yang lagi-lagi mendapatkan posisi yang enak juga sebenarnya. Ya, tapi GD masih stabil. Satar lagi-lagi menjadi pilar terakhir dari tim GD dan benar-benar maksimal banget.
sampai di hashtag ke-6 ini gue rasa dia bisa bertahan mungkin ya. Mungkin sampai hashtag 4 dia bisa bertahan harusnya. Iya, vision lo tuh 4 ya pasti? Iya, vision gue tuh 4. Vision gue 1 deh. Amin. Kalau bisa sampai dapat BBCD dengan kondisi tinggal 1 pemain terakhir. Iya, tinggal kayak sabar aja kayak Sung kemarin kan. Betul sekali. Nah, apalagi sekarang sudah mulai pecah perang antara seluruh tim yang sekarang berada berdekat-dekatan. Infinity 628 pun juga begitu. Wah, DWG juga kali ini bahkan hanya tinggal meninggalkan seorang Vivian saja yang nampaknya bakalan agak sedikit kewalahan untuk bisa menghadapi situasi ini. One by one situation dengan Nuzi yang kali ini nampaknya juga sudah mulai nge-setup smoke di bagian tangga. Ya, tapi ada 628 yang mengamankan sebuah bagian di bagian atas untuk di rooftop dari apartemen yang cukup ramai ini. Ada 3 tim yang ada di apartemen yang sama. Ini apartemen benar-benar laris banget, harganya bakal naik banget. Sementara Reject, apartemennya benar-benar kosong. Tapi lihat, satu keuntungan yang didapatkan oleh tim Rico, mereka satu-satunya tim ada di bagian atas. Sementara tim lain bakal datang dari timur untuk masuk ke dalam zona. Wah, ini Rico sebenarnya bisa banget untuk ngeliatin Satar sih ya. Bisa. Dari arah atas sana. Tinggal kayak ya udahlah visionnya ke arah mana. Tetapi nampaknya 628 melontarkan granat ke arah lantai atas yang dimana di sana ada lawan-lawannya dari tim Reject pastinya. Tetapi untuk saat ini semuanya masih bisa bertahan. STE, DWG, Infinity dan juga Reject. Ini kayak lagi ada gencatan senjata total ya. Gak ada baku tembak sama sekali, semuanya kalem. Hanya ada setup utility juga yang mereka lemparkan. Hanya sebatas-batas smoke lah yang mereka lakukan sementara ini untuk memperbesar vision dan juga memperlancar rotasi mereka juga. Tapi tembakan ditujukan ke arah Reject, terspot oleh pemain-pemain dari tim Rico. Belum ada yang terknockdown, mereka bakal bergerak pelanan. Pasti mobil harusnya bakal dihancurkan supaya tidak membahayakan ke arah tim mereka. Sementara Satar yang sudah mulai bergerak sedikit termakan oleh DPS Blue Zone. Karena memang Blue Zone sudah semakin menghimpit dan memaksa Satar untuk masuk ke area open field, Ton. Iya, open field dan nampaknya kayak dari arah sebelah kiri juga nggak terlalu terbuka lagi dari arah Rico Ini untuk sih saat yang ini bakal sementaranya itu ya. Yes, ini bakalan chaos banget apalagi. Assalamualaikum. Oh, belum dibuka. Itu DWG. Salah ruangan. Salah angle juga. Bukan Salah di situ. kamar. Salah Aduh. kamar kamu. Kita yang deg-degan tadi kita yang shock. Tetapi nampaknya kita akan melihat aksi dari Duelo yang mau ngajak duel seorang Anas di ujung sana. Tapi nampaknya Anas masih bisa bertahan. Oke, Anas masih mendapatkan hiding spot yang begitu bagus menurut gua dan ini mobil belum meledak deh kayaknya. Ini mobil tuh bikin rancu gitu antara dia udah meledak atau belum. Kalau belum meledak dan tembakan Anas ke mobil harusnya Duelo kenok. Soalnya suaranya tuh udah suara api. Betul. Tuh, kalau di headset kita kan. Ini kayaknya 1 tahap sebelum meleduk. Udah mulai panas tapi belum meledak dan angle-nya Eskaton sih bener-bener bikin gua deg-deg ser banget ya karena angle-nya ke arah Satar. Tapi untung Satar mendapatkan sebuah angle yang benar-benar tipis tapi dia harus bergerak untuk masuk ke circle yang berikutnya. Blue Zone sudah mulai menghimpit, dia mendapatkan sebuah pergerakan dari Blue Zone yang tipis, harus menunggu fight yang kelar antara 628, Infinity dan juga DWG. Aduh, Logan juga udah mulai mengintip Please, ke jangan arah dicek. Please, jangan dicek. Satar. Prestego juga fokus ke arah Satar kali ini. 628 juga sebenarnya kan visionnya lumayan enak ya di rooftop gitu loh. Bisa ngelihat sebenarnya kalau Satar maju dikit juga sebenarnya agak-agak kelihatan sedikit dari 628. Dan nampaknya Pintunya sunyi banget cuy kayaknya. betul, semuanya nahan. Stepnya doang yang terdengar tapi belum pertembakan yang benar-benar kami terdengar. Ini hanya terbatas sebuah jendela aja bakal vault in maju ke bagian dalam dan ada happy birthday dari arah Vivian mendapatkan 1 pemain dari tim Reject. Reggie bakal menjadi korban dari Vivian menambah pundi-pundi elimination untuk tim DWG dan happy birthday berikutnya diberikan dari Infinity. Langsung saja pre-fire dan on point shot datang dari Katani. Alright. Dan dengan begitu kita bisa melihat adanya Reject hanya meninggalkan lagi-lagi seorang Duelo saja sebagai the last man standing. Lihat ada Rico juga yang terlihat dari arah Infinity dan juga 628 dan nampaknya kali ini Rico akan menjadi victim selanjutnya dari arah mereka semuanya. Tetapi 3-3 set juga kali ini terknockdown. Posisinya dari seorang Anas dan Anas pun juga langsung saja terknockdown. Hashtag Itu 4. dari Duelo dan hashtag 4 atau posisi 4 top 4 untuk Satar dari Genesis Dogma Games. Kalau kemarin gue teriak ayo tembak, ayo tembak. Jangan Tapi tembak. kali ini gue bilang jangan tembak untuk seorang Satar yang berkamuflase menjadi rumput. Granat bakal dilempar karena broken wall. Akan segera meletup, harusnya bakal mendapatkan 1. Tapi ada 1 angle bebas menuju ke arah Prasteguh. Please jangan tembak Satar. Tertib Satar, tertib bakal ada close combat menuju ke arah 628 dan ada jump shot yang dilakukan oleh 628. Namun nice try untuk tim Gedegits berhasil finish di peringkat keempat. Itu tadi timingnya bener-bener pas loh. Semuanya tumbang dalam satu waktu yang sama. Betul. Tetapi kali ini one
2v2 situation antara Prestego dan juga dua pemain dari tim Infinity, dan nampaknya Blue Zone. Prestego nggak bisa Blue bertahan Zone. lebih lama lagi karena Blue Zone pun juga sudah mulai menghimpit, dan winner chicken dinner untuk Infinity. Sekali lagi congratulations untuk Infinity yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang terakhir. 11 elimination point mereka kumpulkan, 15 point placement, berarti ada 26 total point yang dikumpulkan oleh Infinity di game yang kelima atau game terakhir hari ini. Well, congratulations. Berarti hari ini ada FaZe Clan, phase kedua. Langsung saja kita lihat Super Weekend rankings kita setelah 10 match kita lalui selama 2 hari ini. Oh my god, udah ratusan aja ya, baru 2 hari kita lihat. Ini belum digabung sama yang sebelumnya belum loh. digabung, bener. Oh gila, ini poinnya udah ratusan banget ya. Udah Iya. kayak 200-an, 300-an sih gua rasa untuk di overall leaderboard Super Weekend. Kerat banget loh. Kerat banget tuh. Genesis Dogmagis naik ya ke posisi kedua 109, hanya ada 1 gap point aja ke Yap, MGX tadi. betul. BTR itu di posisi 8 tadi dengan 80-an total point. Itu pastinya juga nice one banget untuk mereka semuanya. Apalagi mereka bisa kayak nyalip keadaan atau posisi dari tim-tim yang sebenarnya udah bermain Super Weekend Betul. dari kemarin gitu. Untuk Super Weekend yang kedua. Tapi dua hasilnya ini terlihat gitu dari beberapa tim yang sudah bermain Super Weekend. Bigetron bisa menunjukkan taringnya mereka juga, bisa membuktikan bahwa kekuatan mereka tuh masih sama. Tapi yang bikin sulit adalah kekuatan Bigetron masih sama gitu, bahkan lebih bagus gitu kekuatannya. Tapi nggak cuma Bigetron nih yang berkembang, semua tim juga punya firepower yang meningkat. Iya. Semua strategi yang meningkat juga, makanya ngebuat BMGC di East ini bener-bener berasa banget ketat poinnya tuh seperti apa. Soalnya lagi-lagi tadi sempat gue mention juga sama Flo juga ya, kayak di minggu pertama kita lihat adanya dominasi dari tim-tim Tiongkok atau China. Terus kayak tiba-tiba di minggu kedua SEA Team membalikan keadaannya, bahkan TJB kali ini cuman bisa nyangsang di posisi 12 aja dengan 53 total poin. Kalau rankingnya juga kayak nggak juga ya di SEA kemarin. Di pos Betul, up and down gitu. Yang kayak stabil dan mudah-mudahan bakalan stabil terus sampai akhir Amin, nantinya. jangan sampai merosot. Dan ini dia Genesis Dogmagis. Wow, di posisi kedua cuy. Kayaknya lu mau menyampaikan sesuatu tadi Ini pas gue speechless banget gitu dengan GD. Ini lu lihat ya, minggu pertama itu 123 poin mereka kan. Iya. Sekarang 109 poin dan masih ada 5 match lagi. Ini bisa banget untuk mereka poinnya lebih tinggi dibandingkan minggu pertama. Iya, setuju. Masih banyak banget chance-nya, masih besar banget pastinya. Dan di lembar kedua juga kita bisa melihat adanya tim-tim yang sudah mulai masuk ke jajaran 100-an poin, yang dimana ada DX di ujungnya ya dengan 106 poin. Masih karena DX ya tidak bermain untuk di Super Weekend kita yang kedua.